Kita tundukkan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau terus memenuhi hati kami sebagai bejana, tempat di mana pikiran hati kami dibentuk dan diubahkan menjadi serupa dengan gambar kemuliaan Kristus Yesus Tuhan kami. Dan terima kasih atas pertolongan-Mu yang senantiasa membangkitkan semangat kami untuk datang bersyukur kepadamu dan bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali lagi kami orang-orang percayamu, umat tebusan darah-Mu yang kudus, boleh bersama-sama menundukkan hati dan pikiran kami berdoa bersama-sama, dan juga menundukkan hati dan pikiran kami di hadapan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati semua yang sudah hadir, sudah bergabung pada pagi hari ini dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah ini semua menjadi pujian dan hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus saja. Terima kasih Bapa di sorga. Amin. Baik, puji Tuhan. Mari saudara-saudaraku kita kembali melanjutkan lagi apa yang sudah kita bicarakan kemarin tentang salib Kristus, cahaya kemuliaan Kristus Yesus yang surgawi yang dinyatakan melalui kebenaran salibnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita cermati, kita renungkan dengan lebih sungguh-sungguh, lebih mendalam lagi, Bapak Ibu Saudara ya, kenapa banyak orang menolak atau tidak menerima pemberitaan tentang salib Kristus, Bapak Ibu Saudara. Kalau berbicara tentang masalah perbuatan baik, ya banyak kecocokan yang bisa dilakukan ya, antar kepercayaan, ya antar agama, ya antar kelompok, ya bisa banyak yang dilakukan Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, namun ketika kesaksian tentang salib Kristus itu disampaikan kepada kelompok masyarakat, maka penolakan itu langsung melonjak Bapak Ibu Saudara ya. Penolakan itu langsung nyata dan langsung menimbulkan masalah di hati banyak orang, ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kalau kita berbicara hal-hal yang umum, hal-hal yang bisa disepakati, yang bisa ditoleransi, begitu ya, kepada semua orang yang berbeda keyakinan, yang berbeda kepercayaan. Rasanya Bapak Ibu Saudara, kita lihat sepertinya memang harus itu yang dilakukan oleh semua orang, yaitu jangan berbicara tentang keyakinan, kepercayaan tentang salib Kristus. Kalau berbicara tentang kelahiran Yesus, ya Bapak Ibu Saudara, banyak dan mungkin mayoritas ya kepercayaan yang berbeda-beda di dunia ini masih bisa kompromi gitu ya. Jadi perayaan-perayaan tentang Natal Yesus misalnya di berbagai negara, walaupun tidak berkeyakinan Kristen, ya, itu mereka bisa ikut merayakannya,
ya, saudara. Jadi kita lihat misalnya di media sosial, ya, di negeri Arab sendiri misalnya Bapak Ibu Saudara, yang bukan beragama Kristen, itu mereka bisa ikut merayakan Natal, merayakan perayaan tentang kelahiran Yesus Kristus. Dan di berbagai belahan dunia, ya, Bapak Ibu Saudara, bisa melakukan itu. Dan di Indonesia ini, ya, pemerintah, bangsa dan negara kita sangat terlibat dalam mendukung, ya, dalam mendukung perayaan Natal misalnya Bapak Ibu Saudara, ya. Tapi saudara, ketika melibatkan berkaitan dengan perayaan misalnya ibadah-ibadah Paskah atau yang berkaitan memperingati kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, itu sepi, ya, dan langsung penolakan itu nyata dari banyak orang. Dan saudara, itulah kalau kita ingin tahu rahasia dari keselamatan itu, memang ada di pemberitaan tentang salib Yesus Kristus. Dan Rasul Paulus yang diberikan Tuhan Yesus spesifikasi atau kekhususan berita keselamatan, ya, yaitu berita tentang pengampunan segala dosa melalui kematian, penguburan dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nah, kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan sekarang mengambil suatu posisi yang sangat konsisten dalam berita yang kita sampaikan, ya, yaitu sebagaimana Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus 15 bahwa yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu bahwa Kristus Yesus telah mati, dikuburkan dan bangkit untuk menebus dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Kenapa itu yang sangat penting, number one, di dalam kesaksian seorang Kristen Bapak Ibu Saudara? Kenapa salib Yesus menjadi nomor satu, number one di dalam sistem nilai, ya, karena kepercayaan itu kan ada nilainya Bapak Ibu Saudara, ada value-nya, ya, karena salib itu, saudara-saudaraku, di sanalah iblis tertipu, ya. Bukan Allah yang menipu, tapi iblis sendiri tertipu di peristiwa salib, Bapak Ibu Saudara. Kenapa iblis setan bisa dikatakan tertipu di peristiwa salib? Karena memang dari dulu Allah sudah di perjanjian lama, maksud saya, Allah sudah menjanjikan keselamatan bagi semua bangsa, ya. Tetapi itu harus melalui satu bangsa yang kudus, yang terpilih, melalui bangsa Israel. Artinya, kalau bangsa Israel itu gagal menyambut juru selamat, Mesias, Raja, segala raja, yaitu Yesus Kristus, anak domba Allah. Kalau orang Israel gagal menerima Mesias, maka keselamatan itu akan berhenti. Pemberitaan tentang kabar baik itu akan berhenti, dan akan banyak orang mati binasa, ya. Oleh sebab itu, iblis setan berpikir bahwa apabila
Yesus Kristus dibunuh, maka berhentilah pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu yang dipikirkan oleh setan dan iblis ya ketika berupaya untuk membunuh Yesus Kristus melalui Yudas yang kerasukan setan, ya, Yudas Iskariot. Nah, dan Bapak Ibu Saudara, ternyata sesudah Yesus naik ke surga, ya, Bapak Ibu Saudara, sesudah Yesus naik ke surga, maka kembali lagi Yesus Kristus berfirman. Amin. Memanggil seorang rasul, Rasul Paulus kembali dipanggil ya oleh Tuhan Yesus, dan menerima sebuah berita kabar baik yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa dan yang sangat dahsyat, di mana Allah menaruh kuasa di dalamnya. Ya, di dalam berita kabar baik itu tentang salib Yesus Kristus, di mana dikatakan bahwa oleh darah Kristus yang tertumpah di atas kayu salib, ya, kuasa setan, kuasa dosa, kuasa maut, kuasa iblis telah dipatahkan. Jadi disitulah Bapak Ibu Saudara, iblis tertipu, dan justru dengan penyaliban Yesus Kristus semua dosa kita diampuni. Amin. Jadi itu bukan kekalahan. Ya, bagi iblis, bagi setan, ya, penyaliban Yesus Kristus itu adalah sebuah kekalahan total, ya, karena Yesus Kristus sebagai manusia, nyawanya telah dicabut oleh iblis, oleh setan, dengan membunuhnya oleh tangan-tangan orang-orang durhaka. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, apa yang diprediksi oleh iblis dan setan, yaitu kalau Yesus Kristus sudah mati, maka dia akan mati selamanya, sama seperti ya nabi-nabi yang lainnya, sama seperti rasul-rasul, sama seperti raja-raja, dan semua orang, semua manusia kalau sudah mati tidak bisa bangkit, kan Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak ada, walaupun nabi, seorang nabi yang dipuja-puji oleh manusia, setelah dia mati masih tetap mati Bapak Ibu Saudara. Ya. Tetapi Yesus Kristus, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dia bukan hanya manusia, tapi dia juga adalah Tuhan. Amin. Sehingga dia tidak bisa disamakan dengan manusia yang lainnya. Mengalami kematian, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga, sebab dia adalah Tuhan. Tidak mungkin bisa ditahan oleh kematian, tetapi menaklukkan kematian, ya Bapak Ibu Saudara. Dan dia bangkit, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh yang menghidupkan dan mengaruniakan keselamatan justru kepada semua manusia tanpa perbedaan. Tidak melalui bangsa Israel, tidak melalui bangsa Yahudi, tidak melalui keturunan-keturunan Abraham, tetapi langsung, ya, melalui kabar baik, melalui berita Injil keselamatan, Injil kasih karunia. Setiap orang yang percaya Yesus mati, dikuburkan dan bangkit menghapuskan segala dosa, maka orang yang percaya itu termeterai dengan Roh Kudus dan pasti diselamatkan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, berita inilah yang terus dihalang-halangi oleh iblis dan para pengikutnya di zaman sekarang ini. Jadi saudara mempertaruhkan kemurnian iman dan pengharapan saudara di atas kebenaran berita kabar baik ini. Amin.
Jadi kalau di hati manusia, ya seperti yang dikatakan Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, kita lihat dulu di 2 Korintus pasal 4, kembali dulu kita membaca di ayatnya yang ketiga. Ya, mulai dari ayatnya yang ketiga 2 Korintus pasal 4 ya. Dikatakan di sini 2 Korintus 4 ayat 3, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, masih tertutup, terselubungi, Bapak Ibu Saudara, terselubungi, ya ada penutup, ya terselubung juga, maka berita Injil kabar baik itu tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ya, Bapak Ibu Saudara, sudah jelas Injil keselamatan, Injil kasih karunia yang kita beritakan ini, Bapak Ibu Saudara, ya bisa membuka dan menutup pintu surga. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Ya, itu mungkin bagi banyak orang dianggap sebagai lelucon, ya bisa dianggap itu hanya sebagai bahan tertawaan, tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus Kristus yang sudah mati, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, itulah yang memegang kunci kerajaan maut. Ya, dialah yang membuka pintu surga bagi setiap orang yang percaya. Jadi tidak ada oknum yang lain, ya, tidak ada manusia atau makhluk yang lain yang mempunyai kuasa seperti Yesus Kristus, yang mempunyai kuasa untuk membuka dan menutup pintu surga bagi manusia, ya. Dan oleh karena itu sekarang ini saudaraku, ketika kita memberitakan Injil kasih karunia Allah tentang berita pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, sebenarnya itu adalah suatu deklarasi, pengumuman, ya, pemberitaan kepada orang yang mendengarkan, kepada manusia, bahwa dikatakan tadi di ayatnya yang keempat itu, ya, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Amin. Di sini gambaran Allah yang dimaksud di sini Bapak Ibu Saudaraku adalah berita keselamatan itu sendiri adalah merupakan deskripsi, ya, merupakan gambaran atau potret daripada Allah yang tidak kelihatan, Bapak Ibu Saudara. Sebab di dalam berita kabar baik tentang salib Yesus Kristus itu, di situ dinarasikan, ya, di dalam berita kabar baik Injil keselamatan kasih karunia Allah itu dinarasikan, digambarkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara ingin menggambarkan tentang Tuhan, tentang kuasa Tuhan, tentang kuasa Allah saat ini Bapak Ibu Saudara, ya, saudara tidak akan bisa menggambarkan Tuhan saat ini dari hal-hal yang terlihat, ya, di dunia ini. Itu terlalu kerdil, terlalu kecil, ya, Bapak Ibu Saudara. Fenomena-fenomena apapun, mujizat-mujizat apapun yang terjadi di dunia ini, ya, terlalu kecil, ya, terlalu sangat sederhana sekali. Kalau itu sebagai cara untuk menggambarkan Tuhan yang penuh kasih saat ini, Bapak Ibu Saudara, ya, itu belum masuk dalam hitungan Tuhan, ya. Kalau memberitakan tentang Tuhan yang benar, kebaikan Tuhan pencipta langit dan bumi, saat ini Bapak Ibu Saudara bukan dalam bercerita dengan hal-hal yang mungkin di pandangan manusia sesuatu yang terlihat mengherankan, ya, mengagumkan manusia, ya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di mana, Bapak Ibu Saudara, di mana gambaran manusia
di mana manusia bisa mendapatkan gambaran tentang Allah yang benar, Bapak Ibu Saudara. Paulus mengatakan di dalam berita, sebuah berita, di dalam sebuah kabar baik, di dalam sebuah deskripsi dan redaksi dari pemberitaan tentang salib Kristus, Bapak Ibu Saudara. Dan oleh karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kepercayaan itulah yang Tuhan berkati saat ini dari setiap orang yang mau menyambutnya. Amin. Kepercayaan, sebab kita hidup bukan karena melihat, tetapi kita hidup karena percaya. Nah, namun saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini kita lihat dikatakan bahwa jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga bagi mereka, tertutup bagi mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, ya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Jadi ada ilah itu ada kuasa kegelapan, ya, yang tidak disadari oleh manusia, yang menggerakkan pikiran dan hati manusia itu untuk menjadi menyimpang dari tujuan yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah, sehingga saudara-saudara dikatakan dibutakan, ya, manusia menjadi begitu tertutup hatinya, ya, ketika kita memberitakan tentang salib Kristus sebagai jalan keselamatan bagi semua orang, ya, di hati manusia itu sudah begitu dalam, ya, begitu mendarah daging sifat penolakan terhadap kebenaran, maka Bapak Ibu Saudara, itulah tanda-tanda kebinasaan bagi mereka yang sengaja untuk tidak mempertimbangkan, ya, tidak mau mempertimbangkan dan tidak mau mendengar, ya, karena iman timbul dari pendengaran. Amin. Bapak Ibu Saudara, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus Yesus. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, apa yang dibangun atau yang diupayakan oleh manusia di dunia ini, ya, sistem kepercayaan, sistem tradisi, ya, sistem keagamaan, sistem sosial, ya, dan sistem perbuatan baik yang dibangun oleh manusia itu semuanya bertumpu pada kekuatan ilah zaman ini, Bapak Ibu Saudara, yaitu sengaja untuk menolak kesaksian tentang salib Kristus. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat tadi bahwa Paulus katakan di ayatnya yang kelima, saudara-saudara, ya, 2 Korintus pasal 4 ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, amin, tapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara, kejujuran, ya, di atas kebenaran kasih karunia Allah. Saudaraku, sudah jelas Paulus katakan tidak boleh dan tidak, ya, sama sekali dibenarkan untuk membanggakan diri kita, ya, tidak dibenarkan untuk menyombongkan diri, tidak sama sekali, ya, saudara-saudara, ada ruang, ya, dan tempat bagi pembenaran diri sendiri di dalam, ya, kehidupan yang dibingkai oleh kasih karunia Allah, ya, tetapi saudara-saudara dan saya harus memberitakan secara murni apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Kita tidak diperkenankan Tuhan untuk mencari kemuliaan bagi diri kita sendiri dengan menceritakan pengalaman-pengalaman yang hebat, yang luar biasa, meyakinkan orang lain tentang kebenaran, dan kita mencoba untuk mencari pujian dari manusia. Itu bukan karakter dari berita keselamatan atau berita kabar baik yang ditebus oleh Yesus Kristus. Amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus,
kesaksian saudara dan saya sangat menentukan nasib manusia. Bukan karena saudara hebat, ya, bukan karena saudara seseorang yang sudah mempunyai pencapaian yang sangat luar biasa tinggi. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, pengalaman saya secara pribadi bukanlah menjadi faktor yang membuat saudara diselamatkan masuk surga. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Betapapun saya bercerita misalnya, ya, bahwa saya ini sudah melakukan ini, bahwa saya ini sudah mencapai itu, bahwa saya sudah mengalami ini dan itu yang sangat luar biasa dan sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, menurut Injil Paulus, Injil kasih karunia yang diberitakan oleh Rasul Paulus yang diterima dari Yesus Kristus yang sudah dipermuliakan di surga, saudaraku, apapun yang ditambahkan oleh manusia, ya, tidak mendapat perkenanan di hadapan Tuhan. Ya, ketika kita memikirkan tentang kabar baik, berita keselamatan bagi umat manusia, kita hanya dan harus memberitakan semata-mata tentang salib Kristus. Amin. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, upaya manusia untuk meyakinkan orang lain tentang Yesus dengan berbagai macam pengalaman-pengalaman manusia, seorang yang dianggap itu adalah sesuatu yang sangat hebat, itu justru menutupi kemuliaan salib Kristus, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu justru menghalang-halangi pikiran manusia yang mana sudah digelapi oleh ilah zaman ini, ya, dengan segala hal yang menggiurkan, dengan segala hal yang bisa membanggakan manusia itu sendiri, ditambah lagi dengan berita-berita tentang Yesus yang hanya berkaitan dengan hal-hal duniawi, Bapak Ibu Saudara, maka semakin lengkaplah penderitaan orang-orang yang tertutup hatinya kepada kebenaran, dan itulah yang mengakibatkan jalan kebinasaan bagi banyak orang yang tidak percaya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kalau kita bertanya, kenapa kita harus membuka mulut kita dengan keberanian kepada banyak orang, Bapak Ibu Saudara, kepada siapapun, ya, tanpa pandang bulu, tanpa perbedaan? Oleh karena saudara memberitakan kuasa Allah di dalam sebuah berita yang murni. Amin. Jadi saudara mendemonstrasikan, menggambarkan, ya, dan mendeskripsikan tentang Allah yang benar di dalam sebuah berita. Saudaraku, karena di dunia ini begitu banyak dongeng, cerita-cerita dongeng dan hayalan ciptaan manusia, dan itulah yang dikagumi oleh banyak orang, Bapak Ibu Saudara. Tentang salib Kristus, tidak banyak orang yang begitu konsisten menyambut, memberitakan tentang salib Kristus. Itu dianggap sesuatu yang sangat membosankan. Tidak ada gambaran yang bisa nyata di pandangan manusia, yang bisa dilihat fenomena-fenomena yang menggemparkan seperti yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Bapak Ibu Saudaraku, bangsa Israel itu kalau tidak tampil, kalau bukan sesuatu yang sangat luar biasa yang terlihat oleh mata, orang-orang Israel itu tidak mau percaya, Bapak Ibu Saudara, karena mereka sudah ditakdirkan, mereka percaya karena melihat. Sedangkan saudara-saudara dan saya, kalau bisa dikatakan telah ditakdirkan, ditentukan oleh Tuhan, kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi itu sebabnya saudara-saudara, ya, ketika kita membaca Alkitab, membaca firman Tuhan dan ingin mengimani janji Tuhan, jangan kita mencampur adukan, ya, semua hal yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa fokusnya bagi kita saat ini adalah bagaimana kita mempercayai Injil kasih karunia Allah. Walaupun kita tidak melihat, kita percaya bahwa Yesus Kristus telah mati berkorban di atas kayu salib,
Dia dikuburkan dan dia bangkit, mengaruniakan, memberikan hidup yang kekal kepada saudara dan saya, berikut dengan segala berkat yang ada di dalamnya dan segala kemuliaan yang ada di dalamnya. Maka saudara dan saya harus konsisten menjaga kemurnian berita baik yang Tuhan telah karuniakan kepada kita ini. Amin. Nah, itulah yang dihargai oleh Tuhan. Motivasi di dalam hati yang murni itulah yang diperhitungkan oleh Allah sebagai upah bagi saudara dan saya, seperti emas, ya, perak dan batu permata yang akan diuji nanti di tahta pengadilan Kristus. Apakah yang ada di dalam hati saudara yang memotivasi saudara dan saya untuk melayani Tuhan, yang memotivasi saudara dan saya untuk mengasihi orang lain, yang memotivasi saudara untuk sungguh-sungguh berdoa, yang memotivasi saudara untuk sungguh-sungguh bekerja keras? Apa yang memotivasi saudara? Apa yang mendorong hati saudara untuk melakukan semua apa yang saudara dan saya lakukan? Itulah yang dipandang oleh Yesus Kristus sebagai sesuatu hal yang bernilai kekal. Amin. Nah, itu menarik sekali Bapak Ibu Saudaraku. Dan tentu saja ya, kita tidak akan bisa hanya seperti membolak telapak tangan atau hanya 1 kali, 2 kali, 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu. Bapak Ibu Saudara, kita bisa memahami kebenaran yang sangat dalam dan sangat dahsyat luar biasa, di mana kasih karunia Tuhan itu, saudara-saudaraku, mengajar kita, melatih kita sedemikian rupa. Saudara-saudara, sepanjang hidup kita harus mempercayai dengan kuat bahwa Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan melalui kesaksian kita dan datang kepada pengetahuan akan kebenaran melalui sikap kita yang selalu rindu belajar bersama akan firman Tuhan yang dibagi dengan tepat. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu berdoalah buat diri saudara dan saya, bahwa itu sebabnya, alasannya mengapa Tuhan masih memberikan kita panjang umur di dunia ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan belum memanggil kita pulang ke surga, karena Tuhan ingin memakai hidup kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang, dan kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Nah, itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita bertekun, ya, bersungguh-sungguh giat untuk Allah dengan pengertian yang benar. Bukan sebaliknya, sungguh-sungguh giat berdoa, giat melakukan perbuatan yang baik, giat bekerja, giat beribadah, giat yang memuji Tuhan, bukan dengan tanpa pengertian yang benar, tetapi dengan pengertian yang benar. Sebab kebenaran itu sudah ada dalam diri saudara dan saya, dan kebenaran itu adalah firman kasih karunia Allah yang bisa kita setiap hari menyentuh hati kita, bisa kita gali, bisa kita pahami, dan kita bisa mengerti, serta bisa kita salurkan kepada orang lain yang membutuhkannya. Amin. Itulah hidup yang menjadi berkat di hadapan Tuhan, dan itulah hidup yang berguna dan bermanfaat sungguh-sungguh bagi banyak orang. Dan saudara dan saya mengasah, melatih ya diri kita untuk benar-benar yakin kita bisa menolong banyak orang untuk menerima pengharapan yang mulia yang Tuhan Yesus telah nyatakan melalui kuasa berita salibnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami hidup bukan dengan perasaan terhakimi lagi, bukan dengan pikiran, perasaan yang terintimidasi lagi, tetapi kami hidup di dalam kebebasan. Di dalam Kristus Yesus kami telah dimerdekakan dari segala dosa, telah dimerdekakan dari segala ketakutan,
dan dari segala kekhawatiran dunia ini, karena kami percaya masa depan hidup kami telah ditebus oleh darah Kristus dengan sempurna, dan kami pasti menerimanya, karena itulah janji Tuhan yang terus meyakinkan hati kami bahwa apapun yang kami perbuat akan kami perbuat seperti untuk Tuhan saja. Dan kami percaya upah yang besar menantikan bagi kami semua orang yang sungguh-sungguh memberikan diri kami, hati kami diperbaharui oleh setiap firman kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Diberkatilah semua saudara-saudara kami yang penuh ketulusan hati, yang penuh kesungguhan, yang digerakkan oleh pekerjaan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, dan yang selalu rindu bersama-sama kami menyuarakan berita kabar baik sebagai kunci pembuka bagi keselamatan untuk semua orang yang percaya. Kami mempunyai tugas yang sangat mulia di tengah-tengah dunia ini. Apapun persoalan, masalah-masalah yang terjadi di dunia ini, kami bisa melihat terang keselamatan kami di dalam Yesus Kristus adalah merupakan jaminan yang kekal yang Tuhan karuniakan sebagai sumber berkat dan sukacita damai sejahtera kami. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Salam buat kita. Kita jumpa besok pagi lagi ya, saudaraku. Salam.